Sehingga dengan keberadaan PWILS ini kan tentunya mestinya para petinggi NU itu berterima kasih. Karena ketidakmampuan mereka itu ternyata sudah ada yang menghandle persoalan ini. Entah demikian, kami tetap berharaplah NU, monggolah para petinggi-petinggi itu untuk segera menindaklanjuti ini dengan membuka ruang-ruang bicara untuk mempertemukan beberapa pihak yang terkait di dalamnya. Masa iya toh kita orang Jawa bicara baik-baik, tidak bisa gitu. Hanya tinggal keinginan saja. Para petinggi NU ini sejauh ini kok kayaknya enggan-enggan atau mungkin takut atau apa, saya nggak ngerti. Kenapa PBNU juga tidak mau secara formal membalas surat dari Kiai Haji Mahyudin? Karena pertama, Kiai Haji Mahyudin bukan ahli nasab. Bahas nasab tidak produktif. Ini kan yang dibangun oleh oknum PBNU kan? Pasti ini. Nah, pripun pendapatnya? Jawaban saya simpel saja, Mas. Memang saya ini bukan seorang ahli nasab. Ya. Saya bukan ahli sejarah. Sama. Saya bukan seorang ahli genetik. Surat itu Wes pokoknya wong ora jelas. Ya. Tidak punya skill lah. Tidak punya expert. Ini bodoh apa toh? Bono yang ngerai kok. Tapi alhamdulillah Mas, masih alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Oleh Allah, saya diberikan akal sehat. Ya, itu dan digunakan. Dan kemudian alhamdulillah, saya masih punya hati nurani. Dan digunakan. Ya. Sehingga dalam kapasitas saya sebagai warga Nahdliyin, sekaligus kapasitas saya sebagai anak bangsa, ketika marwah Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dicoreng-moreng oleh oknum sekelompok oknum klan Ba'alwi, sejarah bangsa kita dibelokkan sedemikian rupa. Tokoh-tokoh pahlawan bangsa kita diklaim oleh mereka. Masa iya saya diam? Dibuka menurut ke prologe lah. Ya, itu jangan ya. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Hari ini saya sedang ada di kediaman Bapak Haji Agus yang merupakan Ketua PWNI Kabupaten Klaten. Dan malam ini beliau akan menjelaskan sebetulnya apa sih visi dan misi dari organisasi ini, PWI dan LS. Dan sebelumnya, Pulau Nyon matur nuwun Pak Haji sudah diterima di Rio Jenengan, sudah disuguh macam-macam, ya dipangan juga. Dan tentunya kita sebagai partisipan dari PWI atau LS ini terus mendukung gerakan dari PWI juga, LS juga, dan yang paling penting mendoakan beliau, Pak Haji Agus, supaya tetap sehat walafiat, sukses selalu, sehingga program-program dari PWI dan LS ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang dijadwalkan, dan nantinya akan bagaimana nih PWI dan LS ini benar-benar memang berfungsi ya, seperti itu Pak Haji. Nah, kalau ada yang belum tahu atau mungkin ada isu nih Pak Haji, belum tahu PWI ini seperti apa, LS ini seperti apa, bahkan ada isu di luar sana yang mengatakan bahwa wah PWI, LS ini jane kur podo wae. Podo wae organisasi paloi, tukang dawe itu. Punya agenda politik, menyaingi PBNU. Nah, sementara kalau saya lihat dengan ketua beliau Pak Haji Agus ini dan juga ketua yang lain PWI enggak, itu hoax. Tapi untuk memverifikasi tentang isu-isu yang beredar di sana, terutama yang terus digaungkan oleh klan Ba'alwi, ini langsung dengan Ketua PWI LS Kabupaten Klaten, Bapak Haji Agus. Monggo Pak Haji, jenengan jelaskan yang sejelas-jelasnya supaya
masyarakat tuh tahu yang sebetulnya seperti apa sih PW ini dibentuk dan LS ini. Ngoten. Monggo. Baik, eh, saya ucapkan terima kasih Mas Awi sudah silaturahim berkunjung ke rumah saya. Menanggapi apa yang ditanyakan oleh Mas Awi berkaitan dengan latar belakang berdirinya PWI LS ini sebetulnya adalah bermula dari kegundahan, kegelisahan, dan juga termasuk di dalamnya satu ungkapan kekecewaan. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa kita selama ini di media sosial sudah cukup ramai menjadi bahan perbincangan, bahan diskusi tentang kelakuan-kelakuan oknum klan Ba'alwi ini. Mestinya orang-orang petinggi PBNU kalau melihat fakta yang terjadi di lapangan seperti ini, harusnya responsif. Kemudian paling tidaklah yang saya tahu bahwa di NU sesuai di tingkatannya ini mempunyai sebuah badan otonom yang kita sebut LBM, Lembaga Bahthul Masail. Nah, kalau kemudian persoalan diskursus nasab ini berkaitan dengan hukum, ya mestinya agar tidak menimbulkan keresahan dan memicu konflik yang berkepanjangan di kalangan warga Nahdliyin terutama. Mestinya instrumen-instrumen yang ada di kepengurusan NU ini harus diberdayakan. Nah, satu misal, di situ ada satu lembaga yang akan mengkaji berbagai persoalan yang ada dari sisi hukum. Kalau kemudian orang-orang Ba'alwi yang ada di Indonesia ini kan juga punya organisasi yang namanya Robitoh Alawiyah. Melihat sepak terjang kelakuan dari orang-orang mereka yang seperti itu, menghujat, kemudian merendahkan kiai-kiai, ulama-ulama pribumi, bahkan ada yang secara terang-terangan dan begitu bangganya menyebutkan bahwa dirinya itu adalah dzurriyyah Nabi. Kemudian melakukan pembelokan sejarah, bikin makam abal-abal, doktrin-doktrin sesat, dan lain sebagainya. Ini kan semua mereka lakukan ini kan dengan berkedok atau dengan menggunakan kudung bahwa mereka ini adalah dzurriyyah Nabi. Sebetulnya kita tidak dalam konteks membenci mereka, tidak. Tapi kalau kemudian mereka itu mengotori kesucian dan kemuliaan dzurriyyah Nabi untuk kepentingan-kepentingan mereka yang tidak baik seperti itu, masa iya kita sebagai warga Nahdliyin yang paling terdampak itu hanya diam saja? Tentunya kan tidak. Nah, orang-orang klan Ba'alwi yang terhimpun dalam Robitoh Alawiyah, mestinya Robitoh Alawiyah sebagai rumah besarnya orang-orang Ba'alwi ini ya harus secara tegas memberikan satu teguran keras lah kepada orang-orangnya agar tidak ya berbuat seperti itu. Apa mereka tidak sadar bahwa nenek moyang mereka datang ke Indonesia itu hanya sekedar numpang? Lah kalau saya katakan sebagai tamu terus sakarepe dhewe, bahkan nginjak-nginjak sang tuang rumah. Ini kan sebagai sesuatu yang orang Jawa mengatakan itu sudah keladuk kan.
Nah, kelado tidak dalam konteks yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah saja, tapi bahwa kita tahu sampai saat ini itu sudah mengarah pada sejauh mana kita sebagai warga bangsa itu punya integritas. Mengapa demikian? Karena sejarah NU sudah dibelokkan, tokoh-tokoh pahlawan nasional, silsilahnya, nasabnya sudah diaku oleh mereka, dan masih banyak lagi yang hebat-hebat, yang berprestasi, yang punya kontribusi real terhadap bangsa ini, semua diaku oleh mereka. Nah, kalau yang kondisi seperti ini hanya diam saja, sebetulnya kita itu maju kena, mundur kena. Betapa tidak? Mundur kena oleh para leluhur kita yang sudah dengan bersusah payah, bahkan berdarah-darah, sudah membangun peradaban Nusantara yang sedemikian adiluhung itu, untuk kemudian diberikan kepada generasi berikutnya, termasuk kita yang saat ini masih hidup. Kita tidak bisa merawat, menjaga dengan baik, maka para leluhur itu akan marah kepada kita. Bagaimana wahai anak cucuku? Saya yang sudah berdarah-darah, membangun peradaban yang sedemikian adiluhung. Kamu anak cucu saya, hanya tinggal merawat saja nggak bisa. Kita kena marah besar oleh para leluhur kita. Kemudian, untuk yang maju juga kena. Besok pada saatnya kan kita pasti akan memberikan tongkat estafeta kehidupan ini kan kepada anak cucu kita. Nah, oleh anak cucu kita, besok kita juga ditagih dengan bahasa yang mungkin lebih bisa dipahami. Pak, mana tinggalan kakek nenek saya? Kok nggak ada? Peradaban yang dulu sudah dibangun oleh kakek nenek saya kok sekarang saya tidak pernah melihat, merasakan, mengenyami, dan lain sebagainya. Nah, ini kan maju kena, mundur kena kita itu kalau dalam konteks persoalan ini tidak bergerak. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan Mas Awi, dengan latar belakang yang seperti ini, mestinya yang paling terdampak karena adalah warga Nahdliyin. Dan warga Nahdliyin ini punya rumah besar yang namanya Nahdlatul Ulama atau NU. Dengan bahasa yang nasional ya. Tidak responsif memfollow up persoalan ini. Maka salah satu jalan yang kemudian ditempuh oleh saudara-saudara kami yang bergerak dalam perjuangan ini, membentuklah suatu wadah yang namanya Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah ini. Ini jangan kemudian dikonotasikan yang negatif. Kita bisa bayangkan, kalau kemudian para saudara kita, para pejuang kita yang bergerak dalam frekuensi ini, tidak dibuatkan satu wadah yang terkoordinir dengan baik, terus melaku sakarepe dhewe. Arep rono arep rene, wis sakarep-karepe dhewe. Bahkan bisa jadi akan mengarah pada tindakan-tindakan anarkis. Terus bagaimana nanti yang terjadi? Nah, sehingga dalam konteks ini, keberadaan munculnya PWILS ini tidak dalam konteks sebagai tandingan dari NU, bukan. Tapi justru ini sebagai pelengkap ketika NU itu tidak mampu merespon dari sekian keluhan, hujatan, dan kelakuan-kelakuan dari klan Oknum Ba'alwi ini. Nah, sehingga dengan keberadaan PWILS ini kan tentunya mestinya para petinggi NU itu berterima kasih. Karena ketidakmampuan mereka itu ternyata sudah ada yang menghandle persoalan ini. Entah demikian, kami tetap berharaplah NU, monggolah
para petinggi-petinggi itu untuk segera menindaklanjuti ini dengan membuka ruang-ruang bicara untuk mempertemukan beberapa pihak yang terkait di dalamnya. Masa iya toh bicara orang Jawa bicara baik-baik? Tidak bisa. Gitu. Hanya tinggal keinginan saja. Para petinggi NU ini sejauh ini kok kayaknya enggan-enggan atau mungkin takut atau apa, saya nggak ngerti. Apakah begitu saking tingginya tingkat konflik interest yang terjadi pada para petinggi pengurus PP ini? Saya nggak ngerti. Konflik internal. Iya, konflik internal bisa jadi. Iya. Atau mungkin sebagai upaya untuk bisa ya mohon maaf, melenggangkan popularitas beliau-beliau, melenggangkan jabatan beliau dan lain sebagainya. Allahu alam, saya tidak menuduh. Tapi kalau kemudian warga Nahdliyin yang selama ini berupaya sudah menjadi seorang anak yang baik, ya tolonglah. Pernah sih selama ini, saya saja sebagai pribadi kultural Nahdliyin, saya tidak pernah nuntut macam-macam terhadap orang-orang struktural. Enggak. Mau bikin kegiatan ini, kegiatan itu, mau bikin masjid, mau bikin tempat ibadah, mau bikin perkumpulan. Kita sebisa mungkin swadaya. Nah ini sebagai satu bentuk menjadi anak yang baik untuk tidak merepotkan orang tua kita. Nah panjenengan semua, dan termasuk kita, terutama kami yang ada di PWI, ini pure masalah perjuangan yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan politik. Jadi mana yang hak, mana yang batil, mana yang hitam, mana yang putih, harus jelas. Dan itu tidak bisa ditampung. Dan saya pertegas juga, yang saya pahami, NU adalah organisasi Islam, organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik. Nah, sehingga kalau kami jelas, karena misinya untuk memperjuangkan sekaligus melakukan satu upaya pembelaan untuk menjaga kesucian dan kemuliaan marwah dzurriyyah Kanjeng Nabi, hak dan batilnya juga harus jelas, maka NU pun juga mestinya tidak jauh beda dengan itu. Nah, awas, hati-hati. Ya, mohon maaf, saya sebagai orang kultural memberikan satu ungkapan kepada para petinggi kami yang ada di struktural PBNU, panjenengan semua itu diberi amanat untuk ngurusi umat. Nah, apakah iya soal nasab yang berkaitan dengan dzurriyyah Kanjeng Nabi ini dianggap sesuatu yang kecil? Bukankah selama ini yang saya pahami di kultur Nahdliyin ini salah satu amaliyahnya itu kita harus dan wajib mencintai Nabi kita, junjungan kita. Dan upaya kita melakukan ini adalah sebagai sebuah manifestasi kita sebagai umat Kanjeng Nabi untuk mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Sehingga bisa saya sampaikan bahwa keberadaan PWI itu adalah melengkapi terhadap apa-apa yang di NU tidak bisa mengcover. Jadi bukan tandingan, bukan. Jadi mestinya struktur NU itu berterima kasih kepada PWI-LS. Bukan justru menghalang-halangi atau menghambat atau bahkan bagaimana caranya untuk mengkooptasi ini pada kepentingan-kepentingan lain. Dan hati-hati, karena kita ranahnya jelas, hak dan batilnya, hitam dan putihnya. Jangan sekali-sekali kita main di ranah politik. Ranah politik itu gray area, Mas Ali. Salah dan benar itu bisa diukur dari sejauh mana kita punya kepentingan. Secara normatif memang ada undang-undangnya, iya. Tapi bahwa fakta di lapangan, sesuatu yang salah, itu bisa menjadi benar di area politik. Biliar. Iya, ketika kepentingan kita sama dengan mereka, sekalipun itu salah, bisa saja
kita melakukan pembenaran. Tapi dalam konteks perjuangan teman-teman PWI-LSI nggak bisa seperti itu. Salah ya tetap salah, benar ya benar, hak-hak batil-batil. Nggak bisa itu dicampur aduk. Nah, terus gini Pak Haji. Ini kan seperti wilayah yang lain nih. Seperti wilayah kemarin yang mencoba menjegal, mencegat, bahkan yang sudah terbentuk pun dipredeli kan oleh muhibinnya Pak Alwi, daerah Tangerang, daerah Purwakarta. Artinya di sini di di situ kan pasti ada PCNU-nya, Ya. di Kerawang, kemudian di Tangerang. Nah sekarang di Klaten ini seperti apa tanggapan dari struktural PCNU Klaten mengenai organisasi yang sudah terbentuk ini, PW ini, apakah memang ada tanda-tanda ingin digembosi juga, atau bahkan mungkin diintervensi, bahkan bisa jadi di belakang layar itu dipersekusi atau gimana? Atau bagaimana respon yang itu ya itu tadi seperti yang tempat lain, boro-boro respon. Baru mau terbentuk aja PWI udah seolah malah menunggangi kepentingan yang lain, malah itu jadi nggak jadi. Itu gimana di sini, Pak Haji? Kalau di Klaten sampai sejauh ini memang saya belum melihat adanya upaya dari para pengurus struktural NU untuk melakukan upaya untuk menjegal atau memusuhi atau mengintimidasi bahkan. Sejauh ini saya belum melihat ke arah sana. Mendukung? Nah, kalau mendukung secara organisatoris, secara demonstratif, dan kemudian itu dipublish dalam sebuah konferensi pers secara formal, sampai sejauh ini saya juga belum melihat. Itu fakta. Gitu. Jadi saya tidak akan ngoyo-woro, saya tidak akan bikin-bikin. Kalau memusuhi secara terang-terangan juga tidak, mendukung secara jelas juga tidak. Jadi orang cedok ya, yes, monggo lah, sing ngaturi kayak apa, monggo. Ya ini kan kenapa saya tanya begini Pak Haji, karena jadi kan udah lihat lah konten yang kemarin yang bisa diartikan dalam tanda petik itu dalam kerusuhan. Bagaimana agar PWLS itu tidak terbentuk. Bahkan Kiai Ima dan Gus Abbasu tidak bisa ceramah di situ. Bahkan ada juga memang yang sudah terbentuk pun dipredeli akhirnya bubar. Nah makanya ini butuh klarifikasi jenengan. PCNU Kabupaten Klaten itu pripun, dan sudah jawab mendukung yo ora cedok, orang mendukung yo ora cedok. Nah artinya jenengan berpikir wis gak penting ini ngono yo organisasi gede ini, karena kan sementara yang di luar sana kan menyebutkan NU itu ada dua, circle-nya itu berbeda antara struktural dan kultural. Nek struktural jelas cerak lu pemerintah, wis cetok itu. Tapi nek kultural yo cerak kalau masyarakat, cerak kalau masalah-masalah masyarakat. Dan terus hubungannya piye? Orang saya nganggur. Orang ngomongin tapi faktanya ngono ya. Terus yang ngurusi umat nang isor iki hubungannya si struktural iki piye maksudnya gitu. Gimana Pak Haji? Iya. Ya itulah kita dihadapkan pada sebuah keadaan yang cukup dilematis ya. Dilematis ya. Di satu sisi. Bukan diplomatis ya. Bukan. Dilematis. Iya, dilematis. Sebetulnya kalau saya ya sebagaimanapun sampai detik ini pun saya masih berharap lah. Monggo lah beliau-beliau yang ada di struktur ini untuk bergandengan tangan dengan kami lah. Untuk bersama-sama bergerak berjuang dalam frekuensi ini kan begitu. Nah, kalau ada sesuatu yang berbeda itu sesuatu yang wajar. Tapi bukankah kemudian ada sebuah rembuk-rembuk, ada musyawarah, ya jagongan, ngopi, ngerokok, gitu kan nanti insya Allah ada satu titik temu untuk kemudian kita yuk bersama-sama gitu loh. Untuk nggak betul. Di NU sendiri
memang tidak ada, Pak Haji, tradisi perbedaan tapi dalam satu persatuan. Ada nggak ya? Ya mestinya ada. Mestinya ada. NU ini adalah satu bentuk organisasi wasatiyah, Oh, pripun, Mas? moderat gitu loh. Ya, ya. Moderat itu Harusnya ada ya? artinya Harusnya bisa. tidak lantas mengkubu pada ekstrim kanan, tidak mengkubu pada ekstrim kiri. Ya, ya, ya. Paling tidak bisa duduk di tengah, menjembatani apa perbedaan mereka, begitu. Ya, ya, ya. Nah, sejauh ini apa karena memang dari pusatnya sono itu tidak ada instruksi gitu ya. Sehingga pengurus yang ada di daerah itu tidak punya keberanian untuk mengambil sikap memfasilitasi. Masih jadi MC di zona Yaman. Banyak juga yang komen seperti itu kan begitu. Saya ketawa itu. Maksudnya ini orang, oh bukan Yaman, Yaman. Jadi MC di zona Yaman. Tapi dua-duanya juga ada satu kesamaan. Kebetulan persoalan ini kan biangnya juga dari Yaman. Sehingga ketika bersama orang zaman itu akan nyaman kan gitu. Memang ini kan apa namanya yang di apa provinsi PW, yang di kabupaten PC, yang di kecamatan itu ranting-ranting itu berarti kan mengurusi apa namanya kulturalnya ya, harusnya ya. Ya, umatnya lah. Ya, umatnya atau marketnya kan memang di kultur itu ya. Tapi ternyata memang yang dinamakan kultur ini kan bisa juga kedok tular. Yang dinamakan moderat ini kan ya ora formal-formal amat ini. Tapi ketika ada masalah ini, yang di ranting, yang dinaik ke kabupaten, ke provinsi ini, tetap butuh formalitas ketegasan dari NU pusat ya? Iya, saya kira bahwa hierarkis suatu organisasi, barat misalnya dalam kemiliteran, itu kan ada garis komando. Oh iya. Pasti organisasi di bawahnya yang tidak sesuai dengan arahan atau instruksi dari organisasi di atasnya, minimal akan kena peringatan, akan kena teguran, atau bahkan lebih jauh itu akan diberi sanksi kan. Tapi apa mungkin karena memang sudah di konsep ada struktural dan kultural, itu menjadi alasan. Lu kan kultural. Lu sak karepmu to. Nek struktural iki ora apa-apa ya aja terserah. Wong jenenge kultural iso wae gedhok. Ya arakmu niki iki. Ya. Ya sebetulnya itu kan menjadi satu dikotomi yang tidak benar. Mestinya kan tidak begitu. Jadi ketegasan ini kan harusnya kan formal. Iya, secara formal kelembagaan. Karena ini tidak hanya menyangkut marwah besar ahli sunnah wal jamaah atau Nahdlatul Ulama yang nyata-nyata sejarahnya dibelokkan oleh oknum Pak Albi, tapi bahwa para muasis kita sudah berdarah-darah mempersembahkan jiwa raganya untuk kemudian NKRI ini terwujud. Nah, kalau sudah pada titik itu, para leluhur kita itu sudah dengan ikhlasnya melakukan itu. Masa kita hanya sekedar berkeringat saja tidak mau kan begitu. Tapi gini Pak Kiai, memang saya setuju dengan pendapat jenengan. Hanya saja dari istilah struktural dan kultural ini ada pihak-pihak yang menunggangi istilah dua itu. Makanya ya sudah, ya wes jenengan kultural kok. Kalau memang struktural ya sudah, karena ini tidak butuh lagi. Sebenarnya kan nggak perlu. Ini kan ada kultural. Artinya ini ada dua hal yang sebenarnya ini ya jadi memang ini diplomatis ya. Dua hal memang sengaja dipisahkan antara struktural dan kultural. Makanya begitu ada masalah nasab ini kan menjadi masalah kultural. Nah ngapain struktural ikut-ikut? Wong ini struktural kan. Anda punya kultural. Ya wes urusan dewi kok ngono mungkin ya. Saya kira begini, saya harus memberikan satu penjelasan agar kita orang-orang kultural ini tidak di-framing sebagai satu kelompok yang
anti Nahdlatul Ulama struktural gitu ya. Oh iya. Sejak awal polemik atau diskursus nasab ini muncul, yang saya ingat itu Kiai Imad atau beberapa tokoh, mungkin juga Gus Abbas Buntet atau tokoh-tokoh yang lainnya, bukankah sudah bersurat kepada PB untuk kemudian bisa memediasi atau melakukan satu upaya agar ini, ayo kita selesaikan baik-baik. Punya LBM, ayo kita fungsikan itu Bathul Masail. Di sana nanti kalau itu sebuah tesis akan diuji. Mampukah mereka orang-orang Ba'alawi itu mampu menyampaikan tesis? Assalamualaikum, J. Pak Win, J. Saya kan perjalanan dari Surabaya. J. Sudah ada sampel tambahan nggak di rumah? Yang untuk produk apa? Yang baca sudah disiapin, barangkali sudah ada tambahan, tapi kalau nggak ada yang tambah beres. Oh, kalau ini sementara saya masih baru emping itu karena fokus saya kemarin baru emping nih kan, Pak Win. Oke. Emping ini sudah saya siapkan 1 dus. Bahkan sudah di dus kemasan yang sesuai kemarin saya videokan ke jenengan waktu ke Batang itu. Tapi malam sampai sana gimana? Mboten ono apapun sak dugine jenengan jam berapapun mboten ono. Niki malah Mas Aw Kertapati nembe tenggen kula podcast niki. Santai-santai silaturahmi nggih. Lah niki pun dugi pundi Jadi apa sampai Banyuwangi, Nggih. sampai Surabaya. Nggih. Pakai kampion sekedap, Nggih. 14 liter. Oh, ngaten nggih. Niki malah Pak, sampelnya sudah dikemas rapi tapi dus yang 1 kiloan, bukan yang 5 kilo, yang 1 kilo. Dia mau balik Pak KPP. Nggih, Pak. Monggo, nggih. Nggih, monggo, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sengaja perbincangan beliau dengan mitranya nanti tidak saya edit karena ini salah satu upaya PW di Klaten ini memberdayakan SDM-nya dalam rangka bagaimana mencari peluang-peluang usaha yang peluang-peluang perdagangan ya tidak lain dan tidak bukan memang untuk support nanti di perjuangan PW ini. Ngerti nih Pak Jimmy. Nah, ya kita kembali ke soal kultural dan struktural tadi. Kalau memang Kiai-Imad, saya juga tahu itu memang beliau sudah menyurat kan. Artinya di sini kan mewakili juga LBM. Beliau kalau nggak salah ketuanya ya. Beliau dari pengurus provinsi Banten ini ya. Ya artinya tetap secara struktural harusnya direspon dong. Oh iya, beliau kan juga orang struktural ya. Nah, makanya. Cuman karena memang ini masalah-masalah yang menurut beberapa pihak yang pro dengan Pak Ali, orang-orang dalam tanda petik oknum PBNU yang pro dengan Pak Ali, pertama kan banyak sekali, banyak sekali. Narasinya kan jenengan pasti tahu, dan semua tahu lah. Ngurusin nasab itu tidak produktif. Ngurusin nasab itu kalau bukan ahlinya jangan ngurusi. 2 narasi yang dibangun sampai hari ini itu, menurut saya, itulah faktornya. Kenapa PBNU juga tidak mau secara formal membalas surat dari Kiai Haji Mahyudin. Karena pertama, Kiai Haji Mahyudin bukan ahli nasab. Bahas nasab tidak produktif. Ini kan yang dibangun oleh oknum PBNU kan. Pasti ini. Nah, pripun pendapatnya? Jawaban saya simpel saja, Mas. Memang saya ini bukan seorang ahli nasab. Ya. Saya bukan ahli sejarah. Sama. Saya
bukan seorang ahli genetik. Surat itu orangnya. Wis pokoke wong ora jelas, Ya. tidak punya skill lah, Ning tidak punya expert. ning bodoh amat to. Ah, Ono ora ngerai kok. tapi alhamdulillah Iya. Mas Abi. Masih alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Oleh Allah saya diberikan akal sehat. Ya, itu dan digunakan. Dan kemudian alhamdulillah saya masih punya hati nurani. Nah, dan digunakan. Ya. Sehingga dalam kapasitas saya sebagai warga Nahdliyin, Nggih. sekaligus kapasitas saya sebagai anak bangsa, Nggih. ketika marwah Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dicoreng-moreng oleh oknum sekelompok oknum klan Ba'alwi, Ya. sejarah bangsa kita dibelokkan sedemikian rupa. Tokoh-tokoh pahlawan bangsa kita diklaim oleh mereka. Masa iya saya diam? Saya untuk bergerak ini tidak harus saya itu menjadi pengurus. Oke. Saya tidak menjadi ketua PWI pun, tidak paten. Iya, siap. Tapi tetap saja sebagai warga Nahdliyin yang sekaligus sebagai warga bangsa, saya tidak bisa diam. Saya harus gerak sesuai dengan batas kemampuan saya tentunya. Kalaupun jenengan ditunjuk misalkan nih, sebagai ketua PCNU, walaupun ini ya terserah paling di framing soko saya nunjuk ya, ora penting. Misalkan jenengan ditunjuk sebagai ketua PCNU Klaten, apalagi dinaikkan lagi menjadi ketua PWNU Jawa Tengah. Apa jenengan ini punya skeptisme, walah enggak ah, ngundak jadi MC di zona Yaman. Oh, gitu gimana? Kalau soal itu saya nggak ingin berandai-andai, Mas An. Enggak, maksudnya ini kan pasti Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Gun, monggo. Terus saya nih mungkin. Saya tahu, monggo. Mriki mboten apa? Ya, Nimbrung aja enggak apa? Monggo. Enggak apa, nimbrung aja. Ini santai, podcast santai. Bendahara PWI. Oh, iya. Sekretaris. Mas Gun. Ini, napa mriki monggo. Monggo. Pun monggo santai mawon. Santai mau. Santai ini ngobrol bebas. Lah kan pasti di framing ngoten, Pak Ji. Ya. Wah, sok kultural. Sok NU, sok nasionalis. Iya. Ngono ditunjuk jadi apa ketuanya lah podo wae gambar tok. Apa? Jadi MC di zona Yaman. Kan pasti begitu, Pak Haji. Framingnya kan begitu. Ini ngomong bla-blan aja wis. Gak formal-formalan lah wis kata loh. Jadi biar yang dengar kita ini yang kan grassroots-nya, Pak Haji. Kita nggak mau apa namanya podcast hari ini tuh arahnya kepada struktural, bukan. Nek kanggo ora penting lah, meskipun memang itu ada ya. Tapi kanggo ora penting, nyatane mana tindakan realnya kan. Cuman gose husnudon. Wis bla-blane Pak Haji. Pun gitu pun itu. Kalau saya begini, agar tidak terjadi dikotomi antara kultural dan struktural, ya sudahlah kalau kemudian beliau-beliau yang ada di struktural itu menganggap bahwa keberadaan dan gerak langkah kami ini dianggap tidak sejalan dengan orang-orang struktural. Ya sudahlah, kami menerima kenyataan. Oh, nggih. Nah, saya akan berjalan sebagaimana halnya rel yang ada pada kami. Kalau kemudian panjenengan semua yang ada di struktural mau berjalan sesuai rel panjenengan, ya monggo lah gitu loh. Sehingga kalau memang demikian adanya, tidak ada satu sinergitas, maka berbahagialah orang-orang struktural, karena orang-orang kultural yang dalam konteks persoalan ini sudah ada wadah yang menampung, maka orang-orang struktural tidak merasa kerepotan dan keteteran. Nah, satu-satunya lembaga yang sampai malam hari ini saya berharap kehadiran negara. Mengapa? Saya sebagai warga Nahdliyin karena sudah tidak bisa lagi berharap banyak kepada rumah besar saya.
maka ada rumah yang lebih besar lagi, Pak. Saya sebagai warga bangsa. Walaupun memang tidak ada niatan sudah jadi yang tegas dari awal kan, Ya, bahwa PWI LSI bukan organisasi tandingan bukan, NU. bukan, Tidak ada tujuan atau agenda politik. bukan. Tidak akan juga akhirnya memboyong nasab sendiri untuk diagung-agungkan. Jauh panggang tapi dari tadi- api ini. Tapi ini ingatan Pak Iya. Haji. Kalau negara dalam konteks pemerintahan itu juga beberapa menteri, beberapa pejabat-pejabat yang terkait dengan sejarah bangsa, kebudayaan, agama yang mungkin ada mungkin di situ, enggak juga merespon. Ribut. Apa ngalah wae? Wis bodo amat tuh. Oke. Ya, kalau memang sampai sejauh ini belum ada satu tanggapan yang konkret, Mau ngomong-ngomong ngono, Ah. misalnya. ini memang ujian bagi Ujian. kita. Sejauh mana nyali kita, sejauh mana tekad kita, kan demikian. Sabar, ini ujian gitu ya. Nah, tidak ada jalan yang selamanya mulus, ada enakmen kan begitu. Harus Dan tidak ada. instan. Iya, ini bahwa sebuah hasil kita punya misi besar, kita punya maqasidul a'zam, itu memang butuh perjuangan. Saya juga akhirnya jadi sependapat dengan semangatnya Gus Fuad Pleret bahwa ini gerakan moral, Betul. bukan gerakan gerakan apa ya? Bukan gerakan juga anarkis. Ini gerakan moral untuk nanti anak cucu kita ini menora kelangan enggo sejarah leluhur bangsa ini gitu loh. Iya. Ngerti lho, tukang kono iki makame Ali Drus. Iki makame sopo iki? Asgaf. Kok iki ono petilasane Al Ngedabrus. Lah makame Pak Paijo ndi to? Kiai Paijo, Kiai Paiman, bahkan makame Pak Haji Agus ndi to? Kok kabeh dadi Ngedabrus? Kan itu sebetulnya. Iya. Ini gampangan ngomong aja lah, gampangan ngomong nggak daki-daki lah. Biar pemirsa grassroots ini, teman-teman underground ini gampang memahami gitu loh, Pak Haji. Iya. Jadi pada hakikatnya salah satu hal yang terpenting ketika kita dihadapkan pada persoalan seperti ini dan bagaimana kita harus menyikapi itu salah satunya agar kita itu tidak kehilangan jati diri kita sebagai warga bangsa. Itu jadi penting nggak sih sebetulnya? Oh, sangat penting. Nah, Cepi, itu mungkin bisa nanti pemirsa lebih bisa mencermati pentingnya terus nyambung pada leluhur itu gimana. Tapi bukan Balawi ya. Ya. Oke. Baik, dalam falsafah Jawa itu kan kita sering mendengar ya, ada ungkapan mikul dhuwur, Oh iya. mendem jeruk. Oke. Nah, ini harus tahu nih. Iya kan? Monggo. Mikul dhuwur, mendem jeruk. Mikul dhuwur itu dalam artian bahwa kita yang hidup pada saat ini itu atas jasa besar para leluhur kita, para founding father, para tokoh-tokoh bangsa yang sudah bersusah payah, berdarah-darah. Yeah. Bahkan mereka sudah dengan rela menyerahkan jiwa raganya untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kemudian tongkat estafet ini diberikan kepada kita semua. Nah, kalau kemudian dalam posisi seperti itu, gitu ya, ada beberapa oknum klan Ba'alwi yang telah dengan sadar dan sengaja membelokkan sejarah, makam abal-abal, silsilah, dan semua yang hebat-hebat dari tokoh-tokoh pribumi Nusantara itu diklaim milik Yaman. Gitu. Iya. Oke. Terus pada saatnya nanti, oh ya kita masih bisa melakukan satu upaya untuk menghadang atau menggagalkan mereka atau paling tidak mencegah mereka agar tidak semakin menjadi-jadi. Yeah. Tapi bagaimana kalau kemudian kita hanya diam
pertanggungjawaban kita terhadap anak cucu kita. Betul. Mereka sudah tidak akan tahu apa-apa. Yang mereka tahu itu adalah tokoh-tokoh besar yang memberikan kontribusi terhadap bangsa ini. Ya, hanya orang-orang Yaman, klan Ba'alwi itu. Tetap Tadi begitu itu. ya. Nah ya, ini kan parah. Sehingga kemudian kita sebagai warga bangsa maupun sebagai warga Nahdliyin, gitu ya. Iya. Nah, kalau tidak melakukan upaya apapun dalam konteks persoalan ini, saya menjadi bertanya sejauh mana rasa nasionalismenya sebagai warga bangsa dan kemudian sejauh mana integritasnya sebagai warga Nahdliyin yang oleh para muassis itu didirikan. Bahkan kita sudah mendengar dengan lantangnya ketika itu Mbah Yai Hasyim Asy'ari mencetuskan dengan satu petiknya hubbul waton minal iman. Ini sudah pada level seperti itu. Nah, kalau kemudian eksistensi negara, keberadaan tokoh-tokoh bangsa, sejarah bangsa sudah dibelokkan, diklaim oleh mereka. Kok kita tidak bisa memaknai dan kemudian menerjemahkan berikut, mengaktualisasikan dari apa yang pernah dingendikake oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Kalau kemudian keberadaan kita itu wujudu ka'adamihi itu terus paedahe urip nang donya ki apa? Iya. Mudhara wae. Makanya niku. Loh, artinya Betul. adanya seseorang itu sama halnya tidak adanya seseorang. Nah, Belas ora maedai. nggih. Jane kados jenengan lah. Para pinisepuh ini kan sudah ngalah luar biasa nggih. Gitu. Artinya gini, bahkan ada salah satu tokoh yang mengatakan, jadi negara itu ora penting lho. Lah penting piye? Wong yo lahiran ceprot BPJS tinggal ya. Terus pendidikan isi koyo ngono wae. Malah saya larang. Terus rego-rego pangan dan sebagainya makin naik. Tapi kita kan tetap itu memang penting untuk terus diperbarui ya agar itu menjadi tidak masalah kan. Tapi kan dari rezim-rezim kan itu aja isinya. Tapi sekali lagi memang jenengan sebagai pinisepuh terdepan ini dan yang lainnya ini kan tetap mempertahankan agar negara ini, Nusantara ini tidak kehilangan jati dirinya dengan nguriri dan mempertahankan sejarah nenek moyangnya kan, atau para pejuang-pejuang terdahulu kan. Iya. Dan tidak mau negara ini hancur kan. Terlepas sing korupsi ya terus jalan. Terlepas sing jarene ono Tionghoa jalan. Tapi tetap kita pertahankan negara ini nengok bubrah. Kita mau kemana masalahnya? Lah nek Yaman jelas bubar yang balik dong negara ini dhewe to. Negara ini kono. Lah kita mau kemana gitu loh. Gitu loh. Itu yang terjadi sekarang perdebatan kan seperti itu Pak Haji. Korupsi triliunan. Lho ki urusane kono. Kita mempertahankan bangsa ini. Engko nek hancur kita mau lari kemana? Nek zaman itu hancur balik dong. Negara ini ada masalah. Kita mau kemana coba? Tapi kadang-kadang pemahaman kita nggak sampai ke situ Pak Haji. Pemahaman kita hanya satu. Politik praktis. Padahal jenengan tadi udah ngendiko. Ini bukan masalah politik. Ini tidak ada agenda politik. Ini bagaimana kita mempertahankan bangsa ini gitu loh. Gatel. Niku Pak. Yeah. Jadi begini, satu kondisi, kalau kemudian kita tidak berbuat apapun dalam konteks persoalan ini, masih mending Mas Awe, kalau kemudian kita itu menjadi tamu di rumah sendiri, itu masih mending. Itu kan tadi mau kamu. Tapi masih mending tamu. Iya. Artinya kula nuwun gitu ya, dibukakan pintunya, dipersilahkan duduk, kemudian disuguhi. Tamu yang baik, kemudian diperlakukan baik pula oleh si tuan rumah yang palsu ini. Mending gitu. Mending. Parahnya, kalau kita menjadi gedibal mereka di rumah sendiri. Nah, wes dadi tuan rumah,
Malah jadi jongo sih. Ya yang kita diatur-atur, diperintah-perintah. Betul. Wah, ini kan ironis, Pak. Asu ya. Keranjingan itu. Ya, keranjingan. Tamu yang tidak toto. Tamu orang duwe toto, ora Jawa. Nah, iya. Wis nek kaya pasrap kaya ngono kuwi terus diapake coba. Diremo ya. Nah, jadi lah kemudian lah kalau tadi saya sudah banyak memberikan satu himbauan kepada ya para luhur-luhur yang ada di struktural NU ya. Saya sekarang akan memberikan satu suara yang barangkali cukup keras kepada para pemangku jabatan pemerintah. Monggo. Baik yang ada di birokrasi, baik yang ada di legislatif, baik yang ada di eksekutif, maupun aparat penegak hukum. Termasuk di dalamnya TNI dan Polri. Mestinya ketika ya, marwah kebangsaan kita dicoreng-moreng kayak begini oleh kelompok oknum klan Ba'alwi. Anda ini mestinya harus berani berada di garis depan gitu. Semua harus ingat bahwa para pejabat dan lain sebagainya yang duduk di lembaga struktural pemerintah. Anda semua bisa menikmati dengan berbagai fasilitas yang disediakan. Itu bagian dari keringat rakyat gitu. Dan jeripaya para pendahulu pejuang itu ya. Termasuk itu. Lah kalau sekarang hanya diam, menunggu dan menunggu. Menunggu apa? Nggak cuma diam, Pak Waji. Geleng malah. Malahan. Geleng itu. Wah, geleng banget itu loh. Wah. Asu. Nah, itulah. Sehingga marilah kita bergerak dalam frekuensi yang sama sesuai dengan porsi dan kapasitas kita. Siap. Sehingga pada saatnya nanti kita akan bertemu pada satu titik yang sama. Ya, oke. Pemirsa, sahabat AW Kertapati Channel, mudah-mudahan diskusi yang bebas ini tanpa editan ini cukup bisa memberikan informasi. Dan memang kita hari ini tidak bicara berdasarkan data ya. Data sudah banyak diungkap. Referensi sudah banyak diungkap. Dan kita juga sadar diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita bukan ahli agama, bukan ahli nasab, bukan ahli DNA, tapi minimal otak kita bekerja. Hati kita masih bisa merasakan. Nah, seperti itu. Jadi, ya sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan mengedukasi tanpa mengejustifikasi organisasi yang besar bernama PBNU, baik itu secara organisasi maupun secara struktural dan apalagi SDM-nya yang akhirnya top up-nya kepada Ketua PBNU Gus Yahya Kholilistakuf tetap kita dukung. Gerakan perubahan yang namanya fikih peradaban itu harus kita dukung. Dan juga ini kan semacam kritik ya, membangun, bukan melecehkan. Dan seharusnya kita harus terbiasa dengan perbedaan dalam satu persatuan. Ada mungkin pesan yang mungkin nanti bisa sebagai closing statement Pak Haji sebagai Ketua PWI di Kabupaten Klaten. Monggo. Baik, ini pesan khusus saya sampaikan kepada teman-teman PWI LS yang ada di Kabupaten Klaten. Yuk, marilah kita tetap semangat untuk menggelorakan perjuangan ini, karena apa yang kita lakukan ini sudah ada pada jalur yang benar. Saya sampaikan di awal bahwa ini bukan persoalan politik karena kita sedang tidak bermain di ranah politik, tapi kita sebagai
warga Nahdien maupun sebagai warga bangsa meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini sudah melalui proses kajian yang secara keilmuan, secara akademis dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, sehingga dengan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ini, maka jangan ragu, jangan bimbang, kencangkan ikat pinggang, yuk kita gaspol untuk berjuang dalam rangka kita menjaga kesucian, kemuliaan Duriah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sebagai warga bangsa kita tunjukkan integritas kita sebagai anak bangsa untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia yang di dalamnya kita harus menjunjung tinggi dasar ideologi kita, yaitu Pancasila. Mereka klan Ba'alwi begitu lantangnya ketika teriak NKRI harga mati, tapi apakah iya mereka juga di dalamnya setuju bahwa Pancasila akan tetap jaya? Dipertanyakan. Dipertanyakan. Oke, Pak Haji. Itu tadi obrolan singkat dan santai di AW Kertapati Channel. Mudah-mudahan sekali lagi menginspirasi dan mengedukasi. Terima kasih Pak Haji Agus atas podcast singkat hari ini, dan sekali lagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.